kembali dengan saya Novianti dalam mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengampu mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera yang dilaksanakan atau dilakukan pada semester 6 dengan bobot 2 SKS. Harapan dengan diberikannya mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera ini agar mahasiswa mampu menangani dan memberikan pertolongan pertama khususnya bagi seseorang yang mengalami cedera, baik itu saat melakukan aktivitas olahraga maupun melakukan aktivitas lainnya yang di luar aktivitas olahraga. Di sini sebelum kita memasuki aktivitas praktek, alangkah baiknya kita di sini memahami salah satu dari bukan salah satu ya, tapi tiap-tiap kata dari mulai pencegahan, perawatan dan cedera. Nah, di sini untuk kata pertama yaitu pencegahan, ini tidak asing lagi ya kita dengar, tapi alangkah baiknya kita ketahui agar pemahaman kita sama ya, satu ini frekuensi lah ya tentang apa itu pencegahan. Jadi di sini ini pencegahan ini pada umumnya itu merupakan suatu proses atau upaya secara tindakan yang dilakukan seseorang untuk menghambat atau mencegah suatu hal yang akan terjadi. Itu makna dari pencegahan secara umum. Namun pencegahan itu juga bisa diartikan sebagai penanggulangan atau tindakan yang dilakukan agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi atau mengurangi dampak resiko sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, itu makna dari pencegahan. Selanjutnya kita masuk ke kata berikutnya, yaitu tentang perawatan. Ya. Dimana di sini perawatan itu mempunyai dua makna, yang satu perawat dan yang kedua perawatan. Dimana kalau perawatan sendiri itu merupakan sebagai tindakan yang diambil seseorang untuk menolong orang lain dalam keadaan darurat sebelum ditangani lebih lanjut oleh dokter. Itu istilah perawatan. Tapi kalau yang perawat, dan kalau istilah perawat itu adalah orang yang melakukan tindakannya. Nah, makanya perlu diperhatikan di sini makna keperawatan, makna perawatan, dan makna perawat. Nah, ini nanti dapat dilihat di sini ya untuk pengertian dari kata perawatan itu dari salah satu sumber ya. Itu menyatakan bahwa keperawatan itu merupakan proses aksi dan interaksi untuk membantu individu atau seseorang dari berbagai kelompok umur ya, mau muda, mau usia ya, dalam memenuhi kebutuhannya dan menangani status kesehatan mereka pada saat tertentu. Yang maksud saat tertentu itu terutama saat mengalami situasi kesehatan yang tidak baik ya dalam suatu siklus kehidupan. Nah, di sini dalam kegiatan Lokakarya juga dijelaskan ya bahwa perawatan itu merupakan pelayanan profesional yang merupakan bagian dari integral dari pelayanan kesehatan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan. Jadi perlu kita ketahui, untuk melakukan tindakan keperawatan atau perawatan itu dibutuhkan orang yang profesional yang tentunya sudah dibekali ilmu dan pengalaman. Nah, selanjutnya kita masuk ke kata cedera. Nah, di cedera di sini kita yang pertama akan membahas cedera secara umum ya. Jadi cedera itu bisa diartikan sebuah trauma ya, yang diakibatkan karena adanya kelainan pada tubuh ya, yang terjadi akibat suatu kegiatan yang menimbulkan adanya rasa nyeri, panas, merah, bahkan bengkak ya, serta dapat mengakibatkan fungsi otot yang tidak baik ya, bisa di tendon, ligamen, persendian maupun tulang. Dan hal itu diakibatkan karena aktivitas gerak yang berlebihan atau akibat dari kecelakaan. Nah, itu yang dimaksudkan dengan cedera secara umum.
Dan cedera di sini pada umumnya itu rata-rata dapat menimbulkan sebuah trauma. Oke, untuk istilah cedera pastinya nanti dapat diperhatikan di gambar ini ya. Ada contoh ini cedera. Dan cedera ini tidak hanya dapat terjadi pada saat kita melakukan aktivitas olahraga, dan tidak juga bisa terjadi pada orang-orang dewasa. Jadi setiap aktivitas itu cenderung memiliki tingkat resikonya masing-masing. Nah, jadi siapapun dapat mengalami cedera pada bagian manapun ya. Jadi makanya kalau istilah cedera itu macam-macam, bisa luka, bisa karena terjatuh, karena aktivitas olahraga, karena aktivitas sehari-hari, aktivitas di rumah maupun di luar rumah. Oke, next ya. Nah, ini kita mau tahu nih, gimana sih reaksi tubuh terhadap cedera atau terhadap luka ya. Jadi seseorang yang cedera akan mengalami sebuah proses yang disebut dengan inflamasi. Itu kalau bahasa istilah ininya ya, PPC-nya ya, tapi kalau bahasa umumnya itu disebut dengan peradangan. Nah, di sini peradangan atau inflamasi ini merupakan proses tubuh ya secara alami, di mana tubuh itu melakukan sebuah pertahanan diri dengan cara melepaskan zat kimia tertentu yang terdapat dalam tubuh kita ya. Itu merupakan bagian reaksi dari sistem kerja imun tubuh yang tujuannya merusak zat atau objek asing yang dianggap merugikan. Objek asing ini berupa sel atau jaringan sel yang rusak akibat adanya cedera tadi, yang berupa luka ya. Lalu bakteri dan virus yang masuk saat kita mengalami cedera. Misalnya ada kotoran saat kita terjatuh, mengalami luka. Kebetulan situasi tempat saat kita mengalami cedera itu kurang bersih ya, dari situasi misalnya ada kotoran ya. Nah, itu cepat sekali nanti bakteri maupun virus itu bisa masuk melalui luka tersebut. Nah, itu tadi proses inflamasi tadi, itulah salah satu cara tubuh ya, atau cara imun tubuh bekerja untuk mengantisipasi agar bakteri maupun virus dan kerusakan sel itu dapat lebih memperburuk ya. Nah, itu. Jadi proses inflamasi tadi itu intinya memperbaiki kerusakan tubuh ya pada tingkat sel. Jadi otomatis tubuh itu secara otomatis ya. Jadi kalau ada yang rusak baik secara luka ya, terutama luka robek ya. Jadi secara otomatis itu langsung tubuh itu responnya melakukan protek dengan mengeluarkan zat-zat tertentu yang berada pada dalam tubuh ya, untuk melindungi pada bagian yang cedera. Nah, jadi ternyata dalam proses ya inflamasi itu ya, kalau misalnya prosesnya itu responnya itu cukup lama terjadi, itu ternyata ada dampaknya ya, dan itu dapat merusak tubuh ya. Hal ini terjadi karena zat atau organisme pemicu dari proses inflamasi tersebut dapat bertahan lama pada pembuluh darah, dan itu dapat mengakibatkan penumpukan plak. Nah, ini contohnya seperti ada di gambar ini ya. Biasanya kita kalau luka ya, itu disertai dengan adanya kalau peradangan atau inflamasi itu disertai dengan adanya beberapa tanda-tanda. Yang pertama adanya rasa panas, rasa sakit ya, terus perubahan warna berupa bercak-bercak merah maupun kebiru-biruan, terus perubahan bentuk ya atau disebut dengan pembengkakan, dan perubahan suhu ya, suhu pada bagian yang cedera. Biasanya pada bagian cedera itu suhunya akan lebih terasa panas ya. Itu salah satu proses ya, proses dari inflamasi tersebut. Jadi
Inflamasi juga kalau berlangsung dalam waktu yang lama itu juga ternyata dampaknya tidak baik ya, akan menimbulkan plak tadi yang warnanya kemerah atau kebiru-biruan, biasa orang awam menyebutnya dengan pembekuan ya pada jaringan otot, itu disebut juga dengan plak ya. Jadi plak dalam tubuh itu dalam pembuluh darah tersebut dapat dianggap sebagai zat yang berbahaya ya, jika proses inflamasi tadi itu berjalan dengan lama, dan akibatnya proses inflamasi kembali terjadi lagi ya. Akibat pengulangan proses inflamasi tadi akan mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah. Dan dampak selanjutnya adalah kerusakan sistem tubuh yang mempengaruhi fungsi dan gerak tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, ini contohnya ya, salah satu contoh kenapa bisa proses inflamasi itu mengulang kembali atau prosesnya lama, itu biasanya terjadi akibat kedisiplinan, ketidakdisiplinan dalam proses penyembuhan atau pemulihan dari cedera. Biasanya kita ini selalu menyepelekan cedera yang ringan ya. Cedera yang ringan jika dilakukan proses penyembuhan secara disiplin, maka proses penyembuhannya juga akan semakin cepat. Namun hal itu akan tidak berlaku jika dalam proses penyembuhan atau perawatannya si penderita tidak disiplin. Contohnya misalnya cedera pada lutut nih, terutama ya pada bagian-bagian persendian ya, yang kita ambilnya contoh yang ringan, cedera luka pada lutut. Kalau pada jaringan kulit kan, kalau lutut itu selalu bergerak ya, selalu bergerak. Jadi luka kalau pada bagian lutut sering bergerak, sering melakukan gerakan atau berjalan yang sebenarnya harusnya istirahat, ini malah beraktivitas seperti saat sebelumnya cedera. Otomatis luka yang tadinya sudah tertutup akan terbuka kembali. Nah, disitulah proses inflamasi akan mengulang kembali. Saat cedera atau luka itu membuka kembali, maka proses inflamasi protek diri itu akan mengulang seperti awal. Nah, makanya kenapa ada bagian tertentu yang bekas ya pasca cedera itu terjadi penebalan kulit atau penebalan saat proses penyembuhan. Nah, itu akibat itu tadi, pengulangan proses inflamasi. Makanya di sini saya harapkan setelah Anda semua dapat memahami ini, dapat mengerti ya dampak bagaimana jika tidak disiplin dalam proses penyembuhan cedera, baik pun cedera ringan. Nah, ini dapat mengakibatkan malah memperburuk cedera tersebut. Oke. Nah, kita next ya. Nah, dampak lain dari inflamasi di sini ya. Sel inflamasi dalam pembuluh darah itu dapat memicu pembengkakan pada area tubuh yang mengalami kerusakan. Nah, jadi proses tadi tidak hanya memperburuk cedera, tapi mengulang kembali proses dari mulai tadi timbulnya rasa panas ya, timbulnya warna yang lebih parah lagi, otomatis ya warnanya lebih merah lagi di sekitar area luka. Terus yang awalnya sudah agak mengempis, tidak mengembang, akhirnya bengkak kembali. Dan jika terjadi pelebaran luka yang lebih parah, maka pembengkakannya otomatis akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Ya. Setelah itu pasti akan berpengaruh dong, otomatis akan menimbulkan rasa nyeri, rasa sakit, dan susah untuk bergerak. Nah, karena itu tadi ya. Karena tadi proses adanya kembali lagi proses inflamasi, akhirnya terjadilah penumpukan jaringan di situ ya, untuk menutup luka yang menganga kembali ya. Inflamasi memang akan menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi hal tersebut penting dalam proses penyembuhan. Jadi ingat,
Jika ingin segera pulih, maka kita harus disiplin dan memang benar-benar memperhatikan terutama kebersihan dari bagian luka kita. Dan otomatis untuk melakukan aktivitas harus lebih dikurangi pada bagian yang mengalami cedera. Oke, jadi itu cedera pada umumnya ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang masalah cedera secara umum. Selanjutnya kita masuk tentang skup yang lebih mengerucut kembali, yaitu tentang cedera olahraga. Ya, di sini cedera olahraga itu merupakan rasa sakit atau cedera yang ditimbulkan karena adanya aktivitas olahraga, sehingga dapat menimbulkan dampak ya berupa luka dan rusaknya pada otot atau sendi serta bagian lain dari tubuh. Bahkan bisa menimbulkan atau berakibat kecacatan, baik kecacatan sementara maupun permanen. Ya. Jadi cedera olahraga itu biasanya dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, karena adanya pemaksaan kerja otot secara berlebihan tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, ini mungkin para olahragawan sudah tidak awam lagi ya. Pentingnya pemanasan ya. Pemanasan serta cooling down ya. Cooling down sebelum dan setelah melakukan aktivitas olahraga. Dan itu sebenarnya sudah tidak asing lagi atau tidak awam lagi ya untuk pelaku atau insan olahraga, tapi masih didapati keteledoran. Nah, ini tadi kita kembali lagi ya, tingkat kedisiplinan ya, dimana di sini sangat penting sekali harus kita tanamkan kedisiplinan ini. Karena apa? Dampak jika sampai kita teledor dari atau melalaikan kedisiplinan dalam proses melakukan aktivitas olahraga, itu dampaknya sangat fatal sekali ya. Dampak yang paling ringan ya mungkin cederanya tidak parah ya, mungkin hanya sekedar rasa panas, rasa nyeri, pegal. Tapi kalau dampak yang lebih parah itu dapat permanen dan dapat mengakibatkan kecacatan, dan itu perlu kita waspadai ya. Karena apa? Segala aktivitas fisik itu resikonya adalah cedera. Nah, jangankan aktivitas fisik ya, olahraga yang tanpa aktivitas fisik itu juga dapat mencederai ya. Salah satu contohnya cedera itu tidak hanya cedera fisik ya, tapi juga bisa cedera psikis. Nah, jadi kalau ada olahraga yang tidak perlu fisik, olahraga yang tidak perlu aktivitas kardio atau kebugaran, pelakunya juga menyepelekan, itu juga dapat mengakibatkan cedera psikis ya. Salah satunya misalnya sekarang lagi tren ini game online ya, e-sport ya. Nah, e-sport, dan itu sudah masuk dalam ajang Pekan Olahraga Nasional, walaupun masih eksebisi tapi sudah diakui. Nah, kedepannya otomatis itu sudah mulai sudah bukan eksebisi lagi. Nah, olahraga e-sport ini termasuk olahraga yang kalau dipikir tidak bergerak ya, hanya duduk berpikir. Tapi jangan salah ya, dengan duduk dan berpikir itu menguras banyak sekali tenaga, pikiran ya, konsentrasi, dan itu sangat membutuhkan daya tahan tubuh ya, yang harus sangat prima, harus mendukung. Kalau daya tahan tubuhnya lemah, otomatis si atlet e-sport tersebut tidak dapat bertahan lama untuk konsentrasi di depan layar ya. Tidak dapat berkonsentrasi koordinasi antara mata dan tangan ya, terus dan pikiran. Terus kalau sudah tidak konsentrasi, sudah lelah, otomatis akan mengganggu fokus ya, akan mengganggu fokus, dan itu akan berakibat pada hasil pastinya. Nah, ini yang kadang sering dilalaikan ya, beranggapan bahwa olahraga tersebut tidak menggunakan fisik, akhirnya tidak melakukan panduan-panduan sebelum melakukan aktivitas olahraga, walaupun olahraga tersebut tidak menggunakan aktivitas fisik. Alangkah lebih baiknya
Ya, alangkah lebih baiknya segala macam kegiatan itu diawali dengan adanya pemanasan terlebih dahulu ya. Pemanasan. Nah, apalagi kalau sudah mengalami pasca cedera. Nah, dulunya pernah mengalami cedera. Nah, itu perawatan diri ya akan harus lebih ekstrim lagi atau lebih maksimal lagi daripada orang yang biasa yang belum pernah mengalami cedera. Nah, oke, jadi untuk next pertemuan berikutnya nanti kita akan kupas lebih dalam lagi, akan kita kaji lebih dalam lagi. Yang pertama mengenai manfaat pertolongan pertama pada kecelakaan, baik aktivitas sehari-hari maupun olahraga. Yang kedua macam-macam cedera ya, kita langsung masuk mengerucut cedera olahraga. Terus bagaimana cara penanganannya, prosesnya seperti apa. Oke, nantikan di segmen-segmen ataupun pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan untuk pemaparan kali ini bisa dapat dipahami dan dimengerti. Jika memang masih ada yang belum paham atau masih ingin ada yang ditanyakan, boleh silahkan nanti kirim komen atau ketik komen di bawah bawah video berikut. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Tetap sehat selalu, oke? Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.